Kenalkan, nama saya Gival Garisabis Magiri dengan NIM C2355201048 dengan jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan melakukan pembuatan Art menggunakan Art Plus dan DBD Designer untuk tugas UTS Praktikum Sistem Basis Data. Lalu saja saya mulai untuk pembuatan artnya terlebih dahulu di Art Plus. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tugas-tugasnya. Nah, dalam gambar di soal, dalam gambar yang terdapat di soal, ada entitas yang bernama pasien yang memiliki atribut ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Kemudian entitas daftar dengan atribut ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Kemudian pada entitas administrator terdapat atribut ID admin, waktu jaga, dan nama admin. Lalu untuk entitas dokter admin memiliki atribut ID data, ID admin, dan ID dokter. Untuk entitas dokter terdapat atribut ID dokter, nama dokter, alamat dokter, nomor HP, waktu kerja, spesialis, dan tanggal lahir. Dan yang terakhir ada entitas pasien dokter dengan atribut ID ID, kemudian ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan resep. Dan untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang relasi sesuai tugas yang diberikan. Yang pertama itu pasien melakukan pendaftaran, administrasi melayani pendaftaran, kemudian administrasi memberikan data ke dokter admin, lalu yang keempat dokter menyimpan data dari dokter ke admin, dan yang terakhir adalah dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien. Nah, alur utama dari ART ini menunjukkan bagaimana pasien didaftarkan oleh administrator lalu dilayani oleh dokter berdasarkan jadwal ya dan keahlian, serta dilakukan pemeriksaan yang hasilnya dicatat untuk manajemen data pasien. Baik, langsung saja kita buat artnya langsung di Art Plus. Sini Art Plus yang sudah terlogin menggunakan nama saya sendiri Agif Agresati Semagiri, dan ini awalnya masih kosong. Di sini ada berbagai fitur yaitu connect, kemudian entity, entity ini untuk entitas, atribut, di dalam entitas itu terdapat atribut, kemudian relationship, relationship ini sebagai penghubungnya mereka dari antara entitas ke entitas yang lainnya, seperti itu. Nah, oke, langsung saja saya buat. Yang pertama kali adalah yang saya buat ini adalah pasien, entitas pasien. Nah, untuk menambahkan atribut dari pasien tersebut, kita tinggal langsung saja menambahkan add atribut. Klik saja ini, dan kita tambahkan ID pasien, nama pasien, tambah lagi jenis kelamin, tambah lagi alamat pasien, menggunakan identitas, kita klik lagi saja identitas daftar, ID daftar, ID admin, ID pasien, administrator, tambahkan lagi atributnya, terutama ini adalah ID admin, kemudian waktu jaga, dan nama admin.
Nah, untuk entitas yang keempat ini ada dokter admin yang berisikan atribut tentunya ID data. Cara dalam dokter admin ini menyimpan sebuah data dari pasien, kemudian terdapat ID admin tersebut, kemudian ada ID dokter juga. Sebagai lagi entitas yang kelima di sini ada entitas dokter dengan atribut yang pertama itu adalah nama dokter, tentunya juga tidak jauh tidak jauh dengan nama dokter ada ID dokter, kemudian alamat dokter, lalu nomor HP-nya, waktu kerja, spesialis, dan tanggal lahir. Untuk entitas yang terakhir ini ada pasien dokter yang memiliki atribut ID, ID dokter, ID pasien, resep, dan yang terakhir adalah waktu periksa. Saya akan rapikan sedikit agar lebih memudahkan untuk melihat. Nah, di sini kan sudah terbentuk awal mulanya dari bagian artnya. Kemudian untuk mengkonekkan satu sama lain, kita harus mengklik menu connect. Nah, dari sini many to one, pasien ke dokter itu many to one, yang dalam artiannya di sini satu pasien itu bisa mendaftar. Kemudian pada bagian ini daftar ke administrator, sorry, one to many. Satu administrator bisa melayani berbagai pendaftaran. Oh ya, sini saya lupa menambahkan yang melayani. Dan di sini adalah melakukan. Di satu pasien itu melakukan pendaftaran. Nah, dan di bagian administrator ini ke dokter admin itu memberikan data saat kan tadi pasien itu sudah mendaftar, mendaftarnya itu ke administrator, lalu administrator itu memberikan data pasien yang telah mendaftar tadi ke dokter admin. Nah, untuk administrator ke dokter admin itu one to many. Jadi, yang saya jelaskan tadi sebelumnya, untuk dokter admin ke dokter sendiri itu setelah administrator memberikan data, dokter admin itu menyimpannya untuk diberikan ke dokter
yang akan melakukan pemeriksaan kepada pasien yang telah mendaftar tadi. Begitu. Pendaftar. Di sini saya mini cuan. Cuan. Dan untuk dokter ke pasien dokter, seperti yang saya sebelumnya bilang tadi, dokter itu akan melakukan pemeriksaan ke pasien dokter yang telah mendaftar. Jadi satu dokter satu dokter sesuai dengan spesialisnya akan memeriksa berbagai macam pasien sesuai dengan yang akan diperiksa gitu. Lalu pasien dokter itu ke pasien. Sini berarti relationship-nya diperiksa. Hmm, Nah, oke. Sedikit merapikan ya. Nah, terlihat lebih enak dilihat. Nah, di sini ada sedikit penambahan pada ID pasien di sini. Saya melakukan bagaimana menyebutnya ya? Pada tabel pasien ini di atribut ID pasien kita tambahkan primary key di pada art plus ini kan tidak bisa melihat bagaimana primary key-nya. Jadi saya akan menambahkan bintang ini sebagai penanda bahwa ID pasien ini adalah primary key-nya di tabel pasien. Seperti itu. Dan sama seperti di tabel entitas daftar, terdapat atribut yang memiliki primary key-nya, yaitu ID daftar. Kemudian pada administrator juga memiliki atribut yang memiliki primary key, yaitu ID admin. Lalu untuk dokter admin ini ada dua. Hmm, Yang pertama ini adalah ID data dan ID dokter. Nah, untuk tabel entitas dokter ini primary key-nya adalah ID dokter. Di sini saya tambahkan bintang. Dan untuk nomor HP di sini karena setiap dokter memiliki nomor telepon yang unik, jadi pada entitas nomor HP di sini saya berikan unik seperti itu. Ya, untuk bagian Art Plus seperti ini saja. Akan kita lanjutkan ke pembuatan art di DB Designer. Baik, di sini adalah tampilan awal dari aplikasi software DB Designer yang tampilan awalnya ini masih belum ada isinya ya karena saya masih belum membuat artnya. Jadi di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu data fitur-fitur yang ada di DB Designer ini. Yang pertama di sini adalah untuk pembuatan new table ya, entitasnya. Lalu di sini adalah connect connectionnya yang dimana itu adalah seperti pada Art Plus yang sudah saya tampilkan sebelumnya tadi.
bahwa di sini ada relationship one tulisan one to many, dan di sini adalah one to one, dan di sini many to many. Nah, seperti itu saja. Saya akan membuatkan yang pertama terlebih dahulu itu adalah tabel dokter admin seperti ini. Baik, saya akan mulai saja terlebih dahulu. Tabel dokter admin yang ini akan menjadi seperti ini. Dan kita akan menambahkan lagi tabel di sini. Di tabel kedua kita akan mengisinya dengan tabel administrator, misalnya ID admin yang bertipekan integer, kemudian ada waktu jaga, dan di sini merupakan waktu. Jadi kita memilihkan tipe datanya itu adalah dat, dat, oke. Dan yang terakhir adalah nama admin. Ini karena itu nama, jadi mungkin bisa diisi dengan namanya. Jadi kita memilih tipe datanya adalah varchar. Tabel kedua seperti ini tampilannya. Kemudian tabel yang ketiga ini ada yang namanya daftar. Pastinya isinya itu pasti ada ID daftar dengan tipe datanya integer. Kemudian ada ID admin, integer juga. Dan yang terakhir adalah ID pasien, integer. Untuk tabel keempat, di sini ada tabel pasien yang berisikan atribut ID pasien, memiliki tipe data integer, lalu ada nama pasien, memiliki tipe data varchar, dan yang ketiga adalah jenis kelamin juga pasien. Ini kita pilih tipe data varchar. Lalu yang terakhir ada alamat dari pasien. Ini varchar juga. Dan untuk tabel yang kelima, di sini ada yang namanya tabel pasien dokter. Memiliki atribut ID, bisa saja, yang memiliki tipe data integer. Lalu ada yang kedua itu adalah ID pasien, integer, dan ID dokter, integer juga.
kemudian resep. Kalau resep ini berupa tulisan, lalu maka dari itu tipe datanya adalah voucher. Dan untuk waktu, sama seperti pada tabel administrator, waktu research ini memiliki data, tipe data, dan seperti ini. Dan untuk tabel yang terakhir, sini memiliki tabel dokter, dan jelasnya di tabel dokter ini memiliki atribut ID dokter. Memiliki tipe data integer. Lalu nama dokter. Nah, kenapa pada setiap ID itu saya memilihnya integer? Karena integer ini memang hal yang sifatnya umum untuk dipilih sebagai tipe data di DB Designer. Jadi saya memilih ID itu memiliki tipe data integer. Seperti itu. Lanjut saja untuk bagian nama dokter ini, juga seperti sebelumnya, tipe datanya adalah varchar. Kemudian tanggal lahir, karena nanti tanggal lahir itu akan ditulis, jadi sama varchar. Lalu alamat dokter itu varchar juga. Dan untuk nomor HP, di sini saya memilih integer, spesialis, ya, varchar. Karena kita belum tahu juga dokter tersebut memiliki dokter khusus spesialis tentang apa. Jadi di sini saya memilih varchar. Dan untuk waktu kerjanya sama seperti kabar-kabar sebelumnya yang memiliki nama nama awalan waktu, yaitu dat tipe datanya. Nah, setelah jadi seperti ini, langkah selanjutnya adalah menghubungkan satu identitas ke satu identitas yang lainnya. Seperti itu. Yang pertama ini adalah tabel dokter admin dan tabel administrator. Jadi kita menggunakan connection many to one. Seperti ini. Pada dokter admin ini akan muncul rankingnya. Lalu yang kedua ini adalah administrator. Ke daftar. Muncul ini. Oh ya, saya lagi-lagi lupa untuk memberikan tulisan ini. Di sini memberikan data. Jadi dokter admin. Jadi maksudnya jadi administrator ini akan memberikan data ke dokter admin. Seperti itu. Karena tidak urut melakukan koneksi relationship-nya, tapi nanti di akhir setelah membuat ini saya akan menjelaskan lagi. Seperti ini.
Terus sedikit. Nah, jadi saya akan menjelaskan lagi cara menghubungkan tabel satu ke tabel yang lainnya menggunakan untuk ini memilih tuan. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk pasien. Pasien di sini melakukan pendaftaran. Jadi pada pada tabel daftar ini mendapatkan foreign key pasien, ID pasien itu dari sini. Dan administrator ID admin ini mendapatkan foreign key-nya melalui administrator ini. Gitu. Oh, di sini belum saya tambahkan. Nah, nah, administrator ini melayani pendaftaran yang akan menyimpan data-data para pasien yang mendaftar untuk diperiksa oleh dokter. Nah, saat administratornya itu menyimpan datanya ini, dia memberikan data tersebut ke dokter admin yang selanjutnya akan disimpan datanya untuk melakukan penjadwalan seperti itu kepada pasien yang akan diperiksa. Nah, untuk bagian dokter ini, di bagian sininya dia akan melakukan pemeriksaan kepada pasien. Dan jelas di sini, dokter ID dokter ini foreign key. Itu didapatkan dari sini. Dan foreign key administrator ID admin itu didapatkan dari sini. Seperti itu. Baik, itu saja untuk video kali ini. Nah, lagi Progresa Magiri dengan NIM C2355201048 dengan jurusan Teknik Informatika telah menyelesaikan UTS praktikum sistem basis data, yaitu membuat Earth menggunakan Earthless dan DB Designer, dan inilah hasilnya. Maaf jika ada yang kurang dimengerti dan kurang dipahami, mohon maaf. Dan itu saja untuk kali ini. Dadah. Peace.